menjelaskan apa resikonya. Ini kita udah ada penurunan capaian belajar, banyak anak yang putus sekolah. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Artinya masih ada orang tua yang belum memperbolehkan anaknya untuk masuk. Mungkin kalau masih 25 ya menurut saya sih mendingan masih PJJ saja. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah, kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Banyak banget gangguannya, kayak gangguan dari adik, kan gangguan dari adik, aku punya adik 2. Jadi kadang yang pertama suka nanya-nanya, terus yang kecil suka main ngoprek-ngoprek handphone, jadi kadang keganggu. Terus kalau enggak wifi-nya, jadi kalau lagi nge-zoom nih, suka tiba-tiba keluar gitu. Nih saya repot kalau pagi dagang, udah dagang ngerjain anak tugas di rumah, belum yang abangnya, belum yang adiknya gitu. Jadi repot semua. Kalau saya sih kesulitannya pulsa ya Mbak ya. Kita juga kan kekurangan lah istilahnya gitu sehari-hari. Nggak terlalu maksimal ya, tapi meskipun pendidikan penting, menurut saya kesehatan lebih penting lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dalam forum diskusi pada kali ini yang bertemakan sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak universitas dan sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang fokus mengembangkan sistem pendidikan daring. Contohnya seperti Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Penerapan pembelajaran daring ini yang pasti menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para murid atau mahasiswa juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas. Mungkin itu pembukaannya. Untuk diskusinya, saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada semuanya. Kamera saya gelap karena sedang rusak dan tidak ada HP lain yang bisa saya pakai. Nah, saya mau berpendapat ya. Memang di era sekarang ini karena disebabkan wabah COVID-19, pembelajaran sekolah menjadi sistem daring. Nah, kita kan sudah melaksanakan sistem daring ini dari sejak zaman kita SMA. Jadi kita sudah berpengalaman dalam pembelajaran daring ini. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Kita ketahui masing-masing gitu. Manfaatnya sama sisi buruknya. Itu sih menurut Anin. Ya, terima kasih kepada Anindi tadi atas tanggapannya mengenai diskusi kita malam ini tentang perkuliahan daring ya. Tadi Anindi ada pengucapan kalimat dari Anindi, ya mohon maaf, Aldo ingin membenarkan. Tadi Anindi mengucapkan kalimat karena disebabkan wabah COVID-19 pembelajaran sekolah menjadi sistem daring. Itu kalimat tidak efektif Anindi. Jadi kalimat efektifnya
wabah COVID-19 membuat pembelajaran sekolah menjadi sistem daring. Jadi gitu Anindi. Oh iya, terima kasih Aldo atas perbaikannya. Nah, Ya, sekarang bagaimana pendapat Aldo tentang pembelajaran jarak jauh ini? oh ya Anindi, terima kasih. Jadi ini tanggapan dari saya ya, teman-teman. Ya sama sih kurang lebih seperti Anindi, perkuliahan daring ini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya kan. Kalau pertama dari segi dampak negatifnya ya, dampak negatifnya itu di perkuliahan online, pasti kita, bukan Aldo pribadi ya, dari saya pribadi, itu merasa materi-materi pembelajaran yang kita dapatkan kurang tersampaikan sepenuhnya ya kan. Jadi kita merasa bahwa mata kita itu menatap laptop gitu kan, menatap layar itu sangat sangat letih. Jadi dikarenakan terlalu lama. Terus juga kita merasa lebih tertantang ya kan dengan kondisi perkuliahan saat ini untuk dapat memaksimalkan pembagian waktu sebaik mungkin ya kan. Dimana kalau misalnya online kan kita harus memanage waktunya, pagi kita harus bangun gitu kan. Jadi akan tetapi merasa dengan adanya kuliah daring ini kurang dapat juga menyampaikan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Jadi serasa masih kurang interaktif gitu, karena terlalu banyak menyimak apa yang disampaikan dosen. Jadi kita merasa pada beberapa mata kuliah ada yang masih kurang dimengerti gitu kan. Tetapi dari segi positifnya gitu kan, keuntungan kuliah online tanpa kita sadari itu banyak manfaatnya kuliah daring. Ya menurut saya pribadi itu manfaat kuliah daring itu kita jadi interaksi antar mahasiswa dan dengan pengajar gitu seperti dosen itu meningkat. Terus pembelajarannya jadi yang fleksibel dari segi waktu maupun tempat, dapat menjangkau kita sebagai mahasiswa secara luas di mana saja ya kan. Ya, seperti saya pribadi dari luar pulau, dan dapat dengan mudah memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa gitu kan, dosen. Terus dengan perkuliahan daring ini kan kita pasti harus menggunakan media elektronik kan, seperti laptop dan juga handphone gitu kan. Jadi para mahasiswa menggunakan handphone proyek saat ada pembelajaran daring di sekolah. Jadi kita diwajibkan gitu menggunakan handphone dan laptop. Itu juga menjadi pertimbangan kepada mahasiswa. Ada yang terbebani, ada juga yang enggak gitu kan. Jadi ya mungkin itu saja kalau pendapat dari saya kan. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya terima kasih mungkin kepada teman-teman juga ingin menanggapi kan tentang diskusi kita malam ini. Silakan. Bukannya mau ngajarin Aldo gitu, tapi dari Aldo tadi di akhir-akhir kalimat ada kalimat yang kurang efektif, Do. Oh iya Fikri. Ya, yang di bagian banyak para siswa menggunakan handphone Android saat ada pembelajaran daring di sekolah. Nah, itu kurang efektif, Do. Seharusnya yang lebih efektifnya lagi, para siswa menggunakan handphone saat pelajaran daring. Segitu juga udah cukup. Oh iya, Fik. Ya, terima kasih, Fik, atas tegurannya kan. Ya, Dok. Sebelumnya mohon maaf ya, Dok ya. Bukannya mau ngajarin. Ya, nggak apa-apa, Fik. Ya. Terima kasih. Gitu doang. Dari Angelica, gimana tanggapannya? Sebenarnya dalam pembelajaran daring ini juga membutuhkan yang namanya kuota ya, supaya komunikasi itu bisa terjaga. Tetapi pada dasarnya masih ada godaan untuk menonton video, terus kemudian mengakses media sosial, atau mungkin membaca-baca konten yang kurang baik atau yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Nah, hal itu harus dihindari karena penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Jadi bukan cuma permasalahan teknologi atau fasilitas, tapi juga ada yang terbatas biaya untuk membeli kuota. Terima kasih.
Mohon maaf sebelumnya, namun yang Angel katakan mengenai bukan cuma teknologi, juga ada yang terbatas kuota internet. Itu kurang tepat. Seharusnya bukan hanya teknologi, namun ada juga yang terbatas kuota internet. Tapi selain persoalan teknologi dan juga kuota, di sisi lain ada juga jaringan. Apalagi kalau misalnya jaringan pada musim sekarang kan nggak bisa diprediksi. Terus misalnya kalau musim hujan, jaringan ikut nggak stabil. Ya udah gitu. Mohon maaf Halwa, tadi yang kalimat yang Halwa katakan menurut Anin tidak efektif. Yang apalagi jaringan musim sekarang tidak dapat diprediksi, terus ada juga yang karena cuaca, misalnya sekarang pada saat musim hujan, jaringan pun ikut tidak stabil karena cuaca. Menurut Anin itu tidak efektif. Seharusnya apalagi sekarang jaringan tidak dapat diprediksi karena cuaca. Misalnya pada saat musim hujan, jaringan pun menjadi tidak stabil. Nah, menurut Anin seperti itu. Baik, terima kasih Anin atas masukannya. Iya, sama-sama Halwa. Nah, terus ya, menurut Anin juga metode pembelajaran yang dilakukan dengan daring ataupun luring, dan hal ini cenderung membuat para murid menjadi malas. Tapi mau gimana lagi, hal ini sudah menjadi ketetapan untuk sekarang. Ya, itu pendapat Anin. Tapi sebelumnya, mohon maaf ya Anin, tadi ada beberapa kata yang Dewi dengar. Kata tersebut kurang efektif, kurang nyaman didengar. Tadi yang Anin katakan, metode pembelajaran dilakukan dengan daring ataupun luring. Dan hal ini cenderung membuat para murid menjadi malas. Tapi mau gimana lagi, hal ini sudah menjadi ketetapan untuk sekarang. Nah, seharusnya metode pembelajaran yang ditetapkan pemerintah justru membuat para murid menjadi malas dalam belajar. Nah, seharusnya gitu, Anin. Oh, baik. Terima kasih, Dewi. Ya, sama-sama. Saya tentang metode pembelajaran jarak jauh ini, kalau saya diminta membuat list tentang keluhan orang tua, ada banyak sekali diantaranya susah sinyal. Kebanyakan ada yang izin atau ada alasan kenapa tidak join Zoom. Pertama karena susah sinyal. Terus yang kedua kuota, terbatasnya kuota. Terus yang ketiga juga guru yang tidak terbiasa belajar dengan jarak jauh. Kemudian ada orang tua yang seharusnya bekerja namun harus mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Jadi lebih mementingkan anaknya daripada bekerja. Nah, begitu banyak keluhan atas pembelajaran jarak jauh ini. Namun, terdapat pula kelebihan pembelajaran daring adalah meningkatnya pemanfaatan multimedia dengan efektif dan juga meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran. Nah, pendapat saya seperti itu sih. Ya, Dewi, terima kasih atas tanggapannya mengenai perkuliahan daring ini ya, diskusi kita malam ini. Jadi gini Dewi, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada pengucapan kalimat Dewi yang itu tidak efektif di bagian namun terdapat pula kelebihan pembelajaran daring adalah meningkatnya pemanfaatan multimedia dengan efektif dan juga meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran. Nah, itu kurang efektif Dewi. Jadi kalimat efektifnya tetapi ada pula kelebihan pembelajaran daring, yaitu meningkatkan pemanfaatan multimedia dengan efektif dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi begitu Dewi. Oh, makasih Aldo. Ya Dewi, sama-sama. Jadi gimana ini teman-teman? Ini kan udah saling menyampaikan kan tanggapan kita tentang diskusi kita malam ini satu sama lain. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan lagi tentang diskusi kita ini. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, langsung ini aja. Karena waktu juga udah malam, langsung kita kembaliin lagi aja ke
moderator ya. Ya, udah. Ya, Angelika, gimana Angelika? Tanggapan. Tadi kita sudah membahas diskusi tentang sistem pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Yang terpenting, jaga komunikasi. Jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas bagi yang belum terbiasa melakukan daring. Karena yang pasti kita harus menyesuaikan diri untuk terus bisa tanggap, bisa menerima pelajaran yang disampaikan, atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman kelas lainnya. Dan jika perlu, kita juga bisa mengadakan grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru kita, karena tidak dilakukan dengan tatap muka, maka komunikasi yang terjalin dengan baik itu pasti bisa menghindari kesalahpahaman. Dan kita juga harus menggunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi kita secara online, supaya kita juga bisa memanfaatkan media dengan baik. Dan untuk masalah pengerjaan dan tugas, jika mungkin memang kita merasa belum puas dengan hasilnya, kita bisa menghubungi pengajar kita atau kita bisa langsung menanyakan kepada yang lebih memahami tentang hal itu. Karena lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam belajar. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan ya, banyak siswa yang merasa kesulitan dengan daring. Tetapi saya yakin jika kita sudah terbiasa dan kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi, hal ini malah memberikan kita kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar di ruang kelas. Dan di tengah penyebaran COVID-19 ini, pembelajaran daring itu justru bisa menjadi alternatif sebagai ganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Jadi meskipun libur, meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran yaitu secara daring atau online. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa diambil yang baiknya, yang buruknya kita perbaiki lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya ya.